gitu. Penyegaran. Membuat semangat oleh penyegaran, menciptakan situasi yang kondusif, menyenangkan. Serius kita enggak terlalu serius tapi nyaman. Jadi langsung saja di sini saya akan menyampaikan yaitu budaya positif. Budaya positif yang nantinya akan kita laksanakan di sekolah kita di SDN 3 Berkep ini. Sebelum saya ke situ, saya akan menyampaikan latar belakangnya dulu, yaitu menurut KAD, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Bahwa pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Dalam hal ini, Bapak Ibu gurulah yang sangat berperan dalam pendidikan. Kita sebagai pendidik harus berhamba pada anak dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan setulus-tulusnya. Berikanlah cinta kasih sayang kepada anak. Berdasarkan pemikiran di atas, saya ingin mengimplementasikan budaya positif di sekolah kita ini. Konsep utama yang ingin saya sampaikan tentang budaya positif yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya, yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang mungkin yang sekarang sudah dilaksanakan yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, seperti itu. Nanti akan kita sampaikan ke anak-anak juga untuk tahun ajaran baru itu kita sudah memulai untuk pembelajaran itu. Kita lanjutkan. Disiplin positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Sebelumnya, mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Bagaimana kita berperilaku di depan anak-anak itu bagaimana? Mungkin kita menyuruh anak-anak, berangkat pagi ya, jangan terlambat. Seperti yang mungkin saya juga pernah lakukan, mungkin datang di sekolah itu kita melewati jam 7, padahal di situ jam 7 harus masuk. Mungkin seperti itu harus kita lakukan dulu pada diri kita sendiri. Terus, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari yang lain? Mungkin saya berangkat pagi karena saya semangat, ada Bu Faris. Nah, seperti itu. Bu Faris saya budaya isep, nah gitu. Saya juga harus ikut pagi. Mungkin apakah seperti itu atau karena hal lainnya? Terkadang kita melakukan sesuatu itu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Misalnya Pak Agus. Pak Agus berangkatnya jam 7 biasanya. Terus mau berangkat agak kesiangan. Wah, nanti takut dimarahi kepala sekolah. Nah, mungkin itu nanti kan ada hal yang muncul antara ketidaknyamanan dan menghindari rasa sakit. Daripada aku dimarahi kepala sekolah, mending aku tak berangkat pagi. Nah, itu kan itu bukan dari diri sendiri tapi karena dari dorongan luar.
Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Atau mendapat hadiah? Apalagi kira-kira alasan orang untuk melakukan sesuatu mungkin bermacam-macam. Ada yang melakukan sesuatu kepingin teman, wih hebat, kamu cantik, kamu ganteng, mungkin seperti itu. Nah itu karena itu pujian, itu dorongan dari orang lain. Tapi kalau mungkin dari hati kita, ya wis aku berangkat pagi, mungkin seperti itu dari diri kita sendiri. Nanti kita bisa sampaikan ke peserta didik kita. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mungkin seperti ini contohnya, anak-anak itu berangkat pagi itu mungkin karena ada yang takut hukuman, atau karena memang sudah terbiasa berangkat pagi. Terkadang ada anak yang mungkin di rumah tidak ada orang tua, ikut neneknya. Mungkin ada anak yang berangkatnya itu sebenarnya bisanya siang, tapi dia berangkat terpaksa untuk pagi karena dia takut untuk dihukum. Mungkin adalah seperti itu kan. Kenapa anak itu melakukan hal itu? Karena mungkin ada alasan tertentu. Nah itu sebenarnya kita tidak boleh menghukumnya, mungkin seperti itu. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai untuk mencapai tujuan yang mulia. Mungkin untuk anak-anak itu kita kasih dorongan, kita kasih tuntunan supaya anak-anak itu melakukan sesuatu itu tidak karena sesuatu, tidak karena hadiah, tidak karena pujian. Mungkin pujian tidak masalah, pujian mungkin pujian kamu harus berangkat pagi, nanti kasih ibu jempol, mungkin seperti itu mungkin masih kita lakukan. Okay. Apakah motivasi ketiga itu? Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. 3 motivasi itu yang paling tingkat terendahnya itu adalah nomor 1. Tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia itu yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah itu juga ada dorongan dari luar, yaitu motivasi ini bersifat eksternal. Ada dorongan dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yaitu di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Ini juga termasuk motivasi yang bersifat eksternal, motivasi yang dari luar, bukan dari diri sendiri. Yang ketiga ini adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan
hanya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, yaitu motivasi yang berasal dari diri sendiri. Mungkin dari sini Bapak Ibu bisa membayangkan untuk tiga motivasi ini yang harus kita lakukan itu adalah motivasi yang ketiga, yaitu motivasi yang bersifat internal yang berasal dari diri kita sendiri. Mungkin itu sudah kita kita alami selama ini, kita lakukan selama ini. Mungkin nanti masih ada hal-hal baru yang harus kita pelajari, yaitu tentang bagaimana kita menghukum anak, bagaimana kalau ada masalah itu tidak terjadi lagi di motivasi ini. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mungkin ada anak yang kayak kemarin, kayak Abdi, kayak siapa? Abi. Mungkin anak-anak itu mempunyai alasan tertentu mengapa Abi itu sedikit-sedikit menangis. Mungkin alasan dari rumah, dari keluarga. Seperti Adi juga mungkin ada alasan kenapa melakukan hal itu, ada alasan juga. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduktif, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis dalam kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Mungkin itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan ketiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk mencari dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar, kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka biasanya suka bekerja dalam kelompok. Itu kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu, monggo sambil dibuka snacknya biar kita tidak ngantuk. Kita nyantai saja ya. Yang ketiga yaitu penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian,
kompeten, diakui, dihormati. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan mereka merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Mungkin ini juga terjadi di kelas-kelas Bapak Ibu lainnya. Mungkin seperti itu. Yang keempat yaitu kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Itu untuk kebebasan. Tapi di sini kebebasan itu tetap ada batas-batasnya. Kebebasan, kita memberikan kebebasan kepada anak, tapi harus juga ada batasnya. Mungkin seperti itu. Kita tidak mengekang anak, tidak boleh mengekang anak, tidak boleh menyuruh anak harus seperti ini, tidak. Tapi kita berikan kebebasan dengan ada suatu batas. Mungkin seperti itu. Tidak biarpun bebas, tapi tidak di lost nih lah, seperti itu Bapak Ibu. Yang kelima, kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Seperti kita kalau kita di satu ruangan, mungkin ada Bapak Ibu yang diem gitu, terus yang satunya ketawa lah, itulah yang kita butuhkan. Mungkin seperti itu, biar yang diem itu bisa tertawa juga gitu. Bayangkan hidup kita tanpa kenikmatan awal betapa menyedihkan. Lisa menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata dan lain-lainnya itu bermain. Mereka mempunyai kehidupan sendiri, yaitu bermain. Itu adalah kebahagiaan mereka. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Seperti halnya mereka juga, kita butuh permainan. Mungkin permainan hidup manusia itu berbeda-beda. Untuk mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan itu berbeda-beda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan mengemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Bisa kita temui di muridnya Bu Yusin kelas 1. Mereka itu ada salah satu yang menjengkelkan. Anaknya itu dibilangin itu tidak mau, tapi kita nggak bisa marah. Kita tertawa, malah kita itu malah senyum-senyum melihat anak itu. Nah, bagaimana itu? Karena mereka ini mendapatkan kesenangan yang mereka inginkan gitu. Aku seperti ini, ya aku seperti ini. Mungkin kayak Fatih, apa itu bisa kita contoh seperti itu. Mereka membuat masalah, tapi mereka itu tetap bisa membuat kita itu senyum. Ya itu, mungkin itu kesenangan. Di sini tanda petik kesenangan bukan kesenangan yang seperti anak-anak harus bagaimana ya? Tidak kesenangan yang umum ya. Ya, tidak boleh kesenangan yang anak-anak mau melakukan ini tidak apa-apa, itu karena kesenangan anak. Tidak, tetap sama seperti tadi harus ada batas-batasnya juga. Seperti itu. Macam 5 kebutuhan dasar manusia yang tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid-murid, namun juga bagi manusia dewasa. Dalam setting sekolah adalah para tenaga pendidik dan kependidikan, bahwa 5 kebutuhan dasar ini manusia ini tidak berlaku hanya pada untuk anak-anak saja, tapi juga untuk kita tenaga pendidik dan kependidikan.
Kita lanjutkan, yaitu posisi kontrol restitusi. Mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang sudah wirso, mungkin ada yang apa ya, posisi kontrol restitusi, mungkin seperti itu. Sebenarnya ini sudah kita lakukan, tapi kita tidak tahu namanya di situ apa. Yaitu posisi kontrol restitusi ada 5, yaitu yang pertama penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau atau monitor, yang kelima manajer. Dari kelima posisi kontrol restitusi ini, yang sering kita lakukan itu adalah yang pertama, gitu. Mungkin ada anak-anak yang bertengkar, mungkin kita hukum. Mungkin ada yang berlari, disuruh berlari, mungkin disuruh baris, atau mungkin disuruh kita nyapu, bersihkan kamar mandi, seperti itu. Padahal di posisi kontrol restitusi ini, dari kelima posisi kontrol itu, yang boleh kita lakukan itu hanya yang nomor 5. Mari ya Pak Zah, kita lanjutkan. Ya, Bapak Ibu lebih penasaran atau gimana Ibu? Kita lanjutkan ya. Yang nomor 1 yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Contohnya, misalnya kita ada anak yang terlambat, mungkin seperti itu, atau ada anak yang tidak mengerjakan PR. Kemarin saya anjurkan untuk membersihkan kamar mandi. Nah, itu sebenarnya itu tidak boleh kita lakukan sebagai pendidik. Itu malah salah. Ya, itu namanya begitu. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Seperti Bu Faris, kalau ada anaknya mungkin bersuara lebih lembut, kenapa kamu melakukan ini? Apa toh ini gunanya? Seperti itu. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang lain disayanginya. Mungkin kemarin saya juga ada contoh Adit, bukan Adit ya, Rizky. Kemarin ada Rizky, misalnya Rizky itu mengolok-olok bapaknya Ari. Nah, seperti itu. Dengan mengolok-olok itu mungkin saya panggil di ruangan. Harusnya saya itu melakukan pendekatan, tapi saya tidak melakukan pendekatan. Tapi saya malah menekankan kepada dia, kenapa ini dilakukan? Kenapa? Nah, padahal anak-anak itu kan mempunyai alasan tersendiri. Kita lanjut yang nomor 3. Teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Kita itu bisa di posisi teman juga. Terkadang kita ngobrol dengan anak-anak, terkadang kita ngajak anak-anak kemana gitu, kita ngobrol, kita sharing, itu tidak apa-apa. Tapi mungkin terkadang kita mendekati anak-anak itu, anak-anak malah merasa, guruku itu loh boloku. Nah, akhirnya anak-anak ada yang mungkin bahasanya itu melebihi, ini temanku, akhirnya tidak kosong. Nah, mungkin seperti itu di situ. Yang keempat yaitu memantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi.
Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker bisa, slip catatan bisa, atau daftar-daftar buku lainnya. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, kita itu sebagai pendidik adalah kita itu pemantau. Terkadang ada anak yang nakal, kita tulis di buku apa itu? Buku BK gitu. Nah, mungkin kita tulis dulu anak ini seperti ini, di kelas anak ini selama ini. Nah, itu kita sudah termasuk kita itu pemantau. Kita memantau anak-anak. Oh, bocah ini kok senengnya ngolok-ngolok teman, kita tulis di buku. Seperti itu. Itu adalah tugas yang keempat, yaitu pemantau. Yang kelima adalah manajer. Di posisi inilah para pendidik itu berada di manajer ini, ya, tidak di keempat tadi. Sebenarnya dari kelimanya itu kita bisa melakukan. Mungkin yang pertama kita bisa melakukan menghukum. Tapi kalau kita bisa melakukan yang di nomor 3, 2, 3, dan 4, kita tidak perlu melakukan yang di nomor 1, 2 itu. Kita lakukan saja langsung di nomor 4. Kalau di nomor 4 kita tidak bisa melakukan, baru kita kembali lagi ke nomor 3. Maksudnya seperti ini. Di sini ada 5 posisi. Bapak Ibu guru itu sebelum ke manajer, Bapak Ibu guru langsung di posisi keempat. Gitu. Tadi posisi 4 tadi pemantau. Kalau di posisi pemantau, anak-anak itu belum bisa kita untuk masalah belum bisa kita menyelesaikannya, kita kembali lagi di posisi ketiga. Iya, kalau di posisi ketiga kita tidak bisa, memang anaknya seperti itu doang, mungkin seperti kita ke posisi 1. Nah, tidak dari posisi 1 ke bawah, tidak, tapi kita dari posisi yang monitor. Kalau kita bisa di manajer langsung, tidak apa-apa, kita langsung di posisi manajernya. Tapi kalau di posisi manajer kita belum bisa menyelesaikan itu dengan anak-anak, kita di posisi yang keempat. Terpaksa lagi kita di penghukum. Sebenarnya itu ya notoknya kita tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Mungkin di posisi penghukum. Tapi itu sudah tidak diperbolehkan. Kalau bisa kita itu sebagai pendidik ada di posisi manajer. Di posisi manajer, Pak. Di posisi ini yaitu posisi terakhir yang harus kita lakukan. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Mungkin dari sini ada anak-anak, foto ini monggo nanti kita tanyakan waktu ada di sesi tanya jawab. Jadi kita lanjutkan. Nah, di sini ada hukuman atau konsekuensi. Ada hukuman dan konsekuensi. Dua-duanya ini berbeda. Mungkin saya sendiri juga seperti itu. Konsekuensi itu hampir sama dengan hukuman terus tak padanya. Sebenarnya ini tidak. Misalnya untuk yang nomor 1 itu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat mungkin anak-anak itu terlambat ke sekolah. Bapak Ibu guru menyuruh menulis 100 kali di dalam buku, yaitu saya tidak akan terlambat lagi. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Itu adalah termasuk hukuman. Ya, itu termasuk hukuman.
Mengapa? Karena ada anak yang terlambat, langsung kita suruh untuk menulis 100 kali. Nah, itu termasuk hukuman. Lari memilih lapangan karena terlambat di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman juga. Itu termasuk hukuman juga. Murid diminta untuk 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Mungkin waktu zamannya pandemi itu ada anak yang tidak memakai masker, akhirnya kita memberikan apa? Itu termasuk apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman juga. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Membersihkan baju teman yang telah dikenai minuman. Y. Konsekuensi. Membersihkan selokan karena tidak mengerjakan PR. Hukuman. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa membedakan nggak antara hukuman dengan konsekuensi? Bisa. Y. Nah, kalau bisa untuk hukumannya itu kita paling nggak dihapus berapa persen lah, kalau bisa itu seperti itu. Kalau bisa ya sudah tidak ada hukuman lagi, tapi dengan konsekuensi yang ada mungkin nanti kita bahas di itu keyakinan kelas, nanti ada di situ. Ya, mungkin di sini sudah kita paling tidak sudah bisa menerima hukuman itu seharusnya itu tidak kita lakukan, karena hukuman itu mungkin anak-anak itu tidak semakin dia untuk lebih baik, tapi mungkin karena ada hukuman dia terpaksa iya, tapi akhirnya dia melakukan lagi. Mungkin hukuman itu dampaknya ke situ. Iya bu, bisa mengerjakan PR ya? Iya bu, besoknya tidak mengerjakan. Karena itu karena terpaksa. Cuma takutnya itu takut karena dihukum. Ya. Keyakinan kelas, kita lanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Sekolah rumah kedua bagi anak. Selain mempelajari ilmu sekolah, juga menjadi tempat dalam pembentukan karakter anak. Di sini adalah tempat pembentukan karakter anak. Di rumah tugas bapak, ibunya, orang tuanya. Nah di sekolah tugas kita adalah itu. Mungkin ada anak misalnya kita buat contohnya ekstra. Ekstra tidak hanya pramuka dan PTQ, mungkin seperti itu. Mungkin ada anak-anak kemampuannya di situ. Tapi ada anak-anak juga yang kemampuannya mungkin di olahraga, mungkin di seni. Nah, dari situ nanti kita bisa membentuk karakter anak. Seperti sekarang di K13 yang kemarin itu, mulai dari situ kita tidak ada peringkat. Ya, nah, kenapa? Karena di situ kita tidak bisa menentukan karakter anak. Oh, jadi harus peringkat 1, 2, 3. Karena karakter anak itu berbeda. Makanya tidak ada peringkat lagi. Mungkin di situ ada tambahan saran dan pesan, mungkin ada tingkatkan prestasi untuk olahraga, untuk seni, untuk BTV. Mungkin bawahnya dikasih catatan seperti itu. Karena setiap anak itu karakternya berbeda-beda. Untuk itu, sekolah membuat berbagai kebijakan dan program dalam pembentukan karakter ini. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sendiri dibuat atas dasar keinginan seluruh siswa dalam mewujudkan kelas impiannya. Nah, ini tugas kita bersama. Kita buat sedemikian rupa kelas-kelas kita. Kita buat sebanyak mungkin ekstra yang ada nantinya di sekolah kita. Monggo nanti Bapak Ibu semuanya kita usul untuk ekstra itu harus kita mungkin selain BTV, rebana, pramuka, mungkin kita tambahin lainnya, tidak apa-apa. Semakin banyak ekstra yang kita buat, kebiasaan yang kita laksanakan, semakin kita bisa kita bisa menuntun anak-anak itu kemana. Mungkin seperti Adit mungkin di materi, di pelajaran Adit itu mungkin
kurang dari teman-temannya. Tapi di sisi lain mungkin di olahraga ada nilainya mungkin lebih tinggi. Nah, itu adalah pembentukan karakter. Ya, mungkin seperti itu. Atau di sisi lainnya mungkin di rebana, di PTT mungkin lebih baik. Dalam pembuatan keyakinan kelas, perlu adanya partisipasi penuh dari siswa dan pendapat siswa sehingga keyakinan kelas yang dibentuk dapat diterapkan oleh siswa. Ini sebenarnya sudah kita lakukan di sekolah, tapi itu bukan termasuk keyakinan kelas, tapi adalah peraturan kelas. Mungkin ada tata tertib kelas, tata tertib guru, tata tertib kepala sekolah. Itu adalah peraturan, bukan keyakinan. Itu tidak ada hukuman atau mendebat ketika mereka melanggar ataupun melaksanakan, karena pada dasarnya keyakinan kelas ini terbentuk atas kesadaran siswa dan tidak ada unsur paksaan dari guru. Kalau di kelas-kelas kita itu mungkin ada tata tertib kelas. Nah, tata tertib kelas itu yang membuat itu guru, ya tak? Bukan dari hasil dari mungkin dari usulan anak. Kalau usulan anak kesepakatan kelas. Iya. Kalau usulan dari anak-anak itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, dari sekarang kita nanti harus melaksanakan ini. Tidak apa-apa ya, peraturan itu tetap ada. Tapi kita nanti kalau bisa melakukan keyakinan kelas. Seperti ini, dilarang membuang sampah sembarangan. Mungkin di tata tertib mungkin ada, dilarang membuang sampah. Nah, keyakinan kelasnya itu yaitu menjaga kebersihan lingkungan kelas. Itu usulan dari anak-anak. Misalnya anak-anak usul menjaga kebersihan lingkungan kelas, Bu. Nah, boleh itu kita masukkan di keyakinan kelas. Nanti kita tulis, kita buat seindah mungkin seperti tata tertib itu, tapi itu adalah usulan dari anak-anak. Itu adalah keyakinan kelas. Bukan hasil dari sekolah, bukan dari sekolah, bukan dari hasil dari bapak ibu guru, tapi dari anak-anak, usulan dari anak-anak. Mungkin waktu BPT mungkin dibuat keyakinan kelas, nanti kita pasang di musola. Nah, nanti usulan anak-anak itu apa? Nah, mereka yang mengusulkan, anak-anak yang mengusulkan itu otomatis mereka akan itu sadar. Saya yang membuat, saya juga harus melakukan, tidak terpaksa, gitu seperti itu. Contohnya yang peraturan kelas yang kedua adalah tidak boleh ramai, dilarang masuk kelas kecuali panitia. Waktu ujian mungkin seperti itu. Itu termasuk peraturan. Betul. Nah, untuk keyakinan kelasnya yaitu menghargai orang lain. Mungkin anak-anak ada usul menghargai orang lain, Bu. Nah, seperti itu. Menjaga kebersihan kelas, Bu. Nah, itu adalah usulan dari anak-anak. Itu nanti bisa kita buat menjadi keyakinan kelas. Yang ketiga, dilarang mengganggu orang lain atau dilarang mengganggu teman lainnya. Dilarang mengganggu teman lain. Itu kalau dia keyakinan kelas adalah menghormati orang lain. Kita merubah bahasanya, tapi itu usulan dari anak-anak, kesepakatan kita, voting bersama seperti itu. Itu adalah keyakinan kelas. Nanti mau kita laksanakan bareng-bareng untuk membuat keyakinan kelas. Ya. Yang keempat contohnya dilarang berlari-lari di kelas, dilarang. Terus untuk keyakinan kelasnya itu adalah untuk keselamatan, untuk keamanan. Nanti bahasanya bisa dibuat sedemikian rupa. Yang penting itu kita bisa, anak-anak itu bisa, oh itu usulanku, aku harus melaksanakan. Oh itu loh dari voting kita bersama, aku harus bisa melaksanakan. Bukan karena terpaksa. Itu adalah keyakinan kelas. Bisa membayangkan? Bisa. Ya. Itu nanti monggo untuk tahun ajaran baru nanti kita bisa laksanakan itu. Setiap kelas tidak sama. Kita bagaimana anak-anak nanti, bagaimana bapak ibu guru menyampaikan ke anak-anak, seperti kita untuk pemilihan ketua kelas mungkin
ada votingnya juga. Nah, itu keyakinan kelas mungkin kalau ada 4 anak yang sama berarti kita tulis satu saja. Sama-sama misalnya menghargai orang lain, sama-sama ya berarti kita tulis satu saja. Misalnya. Nah, sekarang kita lanjut ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi, murid diharapkan bisa kembali ke kelompok mereka dan telah memiliki karakter yang kuat dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Contohnya kelasnya Pak Agus. Ya, bisa masuk di sini. Kenapa? Seperti Adit sendiri. Kita bahas Adit lagi, itu contoh juga. Adit mungkin akan kembali ke kelompoknya itu mungkin agak minder. Ya, mungkin agak minder, mungkin mikirnya isin, malu, nah ini seperti itu. Segitiga restitusi itu ada 3, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Mungkin Dawi bertanya, di kota segitiga restitusi itu. Segitiga restitusi itu untuk menyelesaikan masalah pada anak-anak. Kalau ada masalah di anak-anak, yang kita lakukan adalah itu. Yang pertama menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara memenuhi kebutuhan tersebut. Itu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ini adalah segitiga restitusi, ini adalah untuk menyelesaikan suatu masalah pada peserta didik, di mana kita harus mengutamakan alasan anak ini melakukan kesalahan ini apa. Kita tidak mendoktrin, kamu ini seperti ini, kamu harus gini, kamu gini, tidak seperti itu. Tapi ada tahap-tahap tertentu. Ini segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah itu seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita tanya seperti itu. Yang kedua adalah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita tanya ke anak seperti itu. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Itu bisa kita tanyakan dulu. Terus yang kedua, yang selanjutnya ya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati itu yang terakhir. Yang menstabilkan identitas adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, kalau ada anak yang salah itu, kita kasih apa ya? Biarpun anak itu salah, tetap kita kasih support, kita tetap kasih bahasa yang bagus, bahasa yang gimana ya? Ya pokoknya anak itu tidak mungkin mau nangis apa kayak kemarin itu kita langsung ke anak langsung tanya, oh kamu ini kenapa kamu melemparinnya? Nah, itu tidak langsung seperti itu, tidak boleh ke situ, tapi harus ada langkah-langkahnya. Kenapa melakukan hal itu? Kenapa kita harus halus? Ya, itu yang harus dilakukan. Terus menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Akhirnya yang terakhir itu kita menanyakan itu ke anak yang tadi yang membuat masalah tadi. Kamu nanti ingin menjadi apa? Hasil akhirnya itu anak itu disuruh membuat keyakinan kelas. Nanti kalau saya melakukan kesalahan, Bu, saya ini, nah itu tidak apa, itu termasuk kesalahan, keyakinan kelas juga. Tetapi kan dari diri sendiri, bukan paksaan.
Nih, lanjut Pak. Kita sudah sampai yang terakhir, yaitu kesimpulan. Nanti kesimpulan kita bahas nanti. Sekarang sesi kita yaitu tanya jawab. Monggo, capek deh. Monggo, kita ada sesi tanya jawab. Nanti untuk tanya jawab yang terbanyak, sebenarnya ini tidak ada hubungan dengan restitusi tadi, tidak ada hubungan. Kalau di sini kan anak-anak tidak boleh kita kasih hadiah. Tapi di sini, di sesi kita sharing ini, semakin banyak bertanya, monggo mengambil rinso yang ada di depan buat nyuci di rumah. Nah, silakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu. Iya, semakin banyak yang bertanya, silakan langsung ambil sendiri. Di situ ada doorbell screen. Silakan ambil langsung, monggo. Ada yang bertanya? Mungkin tentang anak yang ada masalah, terus Bapak Ibu bagaimana harus menyelesaikan. Nanti kalau saya tidak bisa menjawab, saya akan tanya guru saya yang lainnya. Monggo, silakan. Di sini masih bingung itu untuk maju ke depan. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin menanyakan bagaimana untuk melakukan atau mendidik anak-anak untuk membuat keyakinan kelas tadi. Keyakinan atau kesepakatan. Kan di setiap anak itu kan punya pendapat sendiri-sendiri ya kan. Individu itu tidak sama. Seperti kemarin sebenarnya sudah pernah melaksanakan untuk ada konsekuensi tertentu di situ. Tapi akhirnya yang usulan dari beberapa anak itu ya, ada kebetulan yang satunya lagi yang tidak mengusulkan itu, padahal itu sudah kesepakatan. Itu dia tidak melaksanakan dan secara terus-menerus. Gimana? Itu solusinya yang itu kayak bayangannya seperti apa untuk mengiring anak-anak membuat keyakinan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan dari Pak Agus. Bagaimana kita untuk menggiring anak untuk bisa membuat keyakinan kelas biar nanti bisa dilaksanakan bersama-sama. Ya, mungkin ada anak-anak yang melakukan itu hanya yang usulan saja. Ya, Pak. Nah, ini kita nanti tetap ada kesepakatan juga. Misalnya di situ ada 16 anak. Mungkin anak-anak itu kita tulis semua saja. Kita kasih papan. Anak-anak itu disuruh menulis satu anak satu kesepakatan. Nah, nanti kita dari kesepakatan itu nanti yang sama itu kan kita ambil satu saja. Nah, tapi setiap anak harus ada hak untuk menulis. Setelah itu, bagaimana anak-anak itu bisa melakukan bersama. Kita buat keyakinan bagaimana cara Pak Agus itu harus membuat anak-anak itu bisa menyatu. Bisa, oh ini loh, kita kesepakatan kelas kita itu ini. Dari 16, kita buat 5. Ada yang tidak setuju, katanya seperti itu. Ada yang tidak setuju, mungkin bingung seperti itu. Kalau tidak ada, berarti semuanya setuju. Semua harus melakukan, karena itu usulan kita. Dari 16 itu kita ambil kesimpulan ada 5 kesepakatan kelas. Nah kita, anak-anak itu kita yakinkan juga. Lakukan ini karena itu adalah keyakinan kalian, usulan kalian juga seperti ini harus kalian lakukan. Itu kita pakai bahasa yang halus, bahasanya itu biar anak-anak itu benar melakukan. Tidak ada anak yang tidak usul, semuanya harus usul. Kita ambil dari mungkin ada yang pendapatnya tidak dia pakai di situ, makanya mungkin ada pendapat kita pakai semuanya. Terus mungkin gini, wah itu usulan teman gue nggak aku lakukan. Mungkin seperti itu yang diharapkan Pak. Kita buat keyakinan, kita buat itu keyakinan ke anak. Kita buat bahasa yang bagaimana ya anak-anak itu biar bisa masuk di hati gitu loh. Bagaimana itu tugas kita. Nah, jadi harus bisa. Tidak tugas kita. Kemarin di kelas 4 itu saya kan juga pernah membuat
kesepakatan dengan anak-anak. Iya. Itu kesepakatannya juga disetujui semua anak-anak kelas 4. Di situ ada contohnya, ini sudah saya tulis. Datang tepat waktu, berbaris sebelum masuk kelas, sopan dan santun. Kalau tidak bisa ngomong pakai bahasa Jawa, anak mungkin boten jawabnya pakai bahasa Indonesia. Disiplin dan bertanggung jawab. Disiplin dan bertanggung jawab itu sing aja. Contohnya seperti Abi. Terkadang kalau saya, ayo, Pak salah harus bertanggung jawab. Seperti itu kadang namanya anak itu bagaimana Bu ya? Mau didenda, kadang itu juga dibayari, nggak didenda. Itu ya nanti anak itu sendiri bagaimana gitu loh Bu. Terkadang ini jadi repot, anak ini mau diapakan. Contoh di kelas 4 itu anak laki-lakinya Bu, ini contoh ya, tidak usah disebutkan namanya. Seperti setiap hari, sekarang sudah ada COVID anak-anak, sekarang sudah PTM 100%. Otomatis anak-anak harus setiap hari belajar. Entah itu belajar 1 jam atau setengah jam sebelum belajar, dilihat dulu ada PR apa enggak, seperti itu. Sudah saya tekankan beberapa kali dan suara saya ini sudah terbiasa karakter. Saya tidak bisa ngomong yang ini memang karakter. Saya keras, bukan saya marah, bukan begini enggak. Iya, ya memang seperti itu. Nah, contohnya kalau nggak kerjakan PR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu tidak pernah mengerjakan PR. Kalau didenda, anak-anak ini mau diapakan? Minta didenda berapa? 5.000. Nanti uangnya untuk masuk ke sekolah untuk beli sapu. Saya malah dibayari Bu setiap hari. Kok ada uang di mejanya Bu Paris, ini uang apa? Dendane anak itu sudah ngomong, itu yang narik ketua kelasnya, karena itu sudah kesepakatan bersama. Ngomong jelek, terkadang kesepakatan anak kita sudah buat kesepakatan seperti itu, tapi terkadang anak-anak kan juga masih miso, ngomong jelek, gak sopan. Itu seperti Chelsea, dia kan anak perempuan berani, itu masih pasti diminta. Nah seperti itu. Terus cara ngatasinya seperti ini. Panjenengan kemarin mengerjakan PR, habis itu nggak pernah mengerjakan. Saya mintain nomor HP. Setiap hari habis maghrib itu saya chat, Assalamualaikum Mas Ning, sudah belajar apa belum? PR-nya sudah dikerjakan apa belum? Habis itu kalau nggak bisa, nanti bisa chatan dengan Bu Paris. Saya PC, juga nggak diangkat. Besok pagi masuk, sudah dikerjakan PR-nya? Belum. Saya sendiri juga ketemu dengan orang tuanya. Nah, ya seperti itu Bu, karakter anak sudah ada kesepakatan bersama. Terkadang anak itu yuk. Iya, bagaimana ya? Malah seakan-akan itu solusi bagi dia. Denda gini. Iya. Mending daripada mengerjakan tugas dia membayar denda. Iya itu. Itu ya ada tipe seperti itu. Iya, memang ada. Sampai sarepotan loh Pak. Oke, nanti kalau saya tidak bisa menyelesaikan pertanyaan Faris, nanti saya mau dibantu Bapak Ibu guru lainnya. Sebenarnya itu di semua tempat, tidak hanya di tempat kita saja. Nah, kita nanti dari pertanyaan Pak Agus tadi, saya lanjutkan sebentar dari Pak Agus tadi. Yang jelas nanti kalau kita membuat kesepakatan kelas itu dari hati anak-anak, dari hati nurani anak-anak. Mungkin nanti kalau anak-anak itu masih melanggar, kita larinya di posisi kontrol ini, masih tetap ke situ. Kenapa kamu sudah ada keyakinan kelas tapi kamu kok tidak melakukannya? Itu berarti kita ada di situ, ada di manajer bisa, mungkin di teman. Kalau teman kita mungkin kita tidak memungkinkan, ya kita lari. Tapi sebenarnya kita harus sebagai pendidik itu kita harus ada di posisi manajer. Nanti ditanya, kemana kamu sudah melakukan kamu sudah usul keyakinan ini, kenapa kamu melanggar? Nah, itu mentok-mentok ya loh, itu seperti itu. Kita mungkin ya kita panggil di ruangan ini. Soalnya untuk keyakinan kelas ini itu sudah keyakinan kalian masing-masing, itu dari hati nurani. Jangan asal tulis, misalnya seperti itu.
Jangan asal tulis. Tolong yang ditulis itu dari hati kalian sendiri. Ditulis nanti berarti kalian harus melaksanakan itu. Nanti kalau ada anak yang mungkin melanggar dari keyakinan itu, mungkin kalau kita sudah ngototnya tidak bisa menyelesaikan, kita lakukan ini. Ya posisi konferen ini. Ya. Untuk Bu Faris, gimana ya, anak itu yang saya bahas tadi, karakter anak. Contoh saja kita sendiri, mungkin ada seseorang yang karakternya seperti ini, kita rubah nggak bisa, kita instan merubah nggak bisa, tapi harus dengan pembiasaan. Mungkin seperti siapa yang tidak mengerjakan PR, mungkin hari ini tidak mengerjakan PR, kita tanya alasannya apa tidak mengerjakan PR. Nah dari situ pembiasaan itu yang harus kita lakukan. Dari misalnya PRD, apa yang harus kita lakukan biar anak ini mengerjakan PR? Kayak kemarin Adit itu tidak mengerjakan PR, dia malah memilih membayar. Ya toh? Itu sama. Nah, sama seperti persoalannya Bu Faris di kelas 4, tidak mengerjakan PR. Di situ kita ada aturan yang tidak mengerjakan PR membayar. Nah, untuk itu kita hapus. Kita larinya ke karakter. Maksudnya gini, saya tahu Bu Faris juga gini. Kalau kita memberikan pembiasaan di kelas seperti anak-anak yang biasanya Bapak Ibu guru kalau ada bel pet masih bengok, masih teriak-teriak gitu. Nah itu kita adalah pembiasaan tidak instan, hari ini besok bisa enggak, soalnya itu banyak karakter, tidak bisa instan. Mungkin di kelas 4 seperti itu, nanti mungkin di kelas 5 sudah berubah. Tidak harus langsung langsung berubah, tidak. Kita perlu waktu untuk menuntun menata itu. Tapi maksud saya Bu, tidak bisa langsung misalnya seperti Hening misalnya, masalahnya tidak menjaga apa tadi? Tidak pernah mengerjakan PR, tidak pernah. Dia itu ini, kadang ya duduknya saya taruh di depan saya. Kalau tidak bisa silakan bertanya. Dia nggak mau bertanya. Tapi saya tidak mau mengerjakan dia itu lewat WA. Saya ngomong dengan orang tuanya, nah buang ngeleran bu. Terus saya tanyakan kepada anak-anak, Cah, lah ini lah kelas telu Pak Piro mulai mari PR wakeh tugas matematika apa itu. Ini karo Pak Piro lah dadan dok terus no Cah. Ini sama Pak Piro dubar ya Bu. Wes biar jadi konten. Dan terus saya kepingin ngatasi ya anak itu seperti apa? Seperti Rega. Contohnya mungkin Pak Kram sudah tahu nggih Pak ya. Seperti Rega itu tidak ada rasa bagaimana saya harus bisa di rumah pun dia juga tidak pernah itu kelihatannya buku dilihat. Padahal HP-nya Hendrik itu yang megang itu ibunya. Wong saya lihat story-nya itu kadang mak-mak nonton ibu. Lah ini kan tidak mungkin. Mungkin dari Bapak Ibu ada tanggapan untuk permasalahannya Bu Faris? Mungkin itu tidak ada tindak lanjut dari orang tua di rumah. Nah, tidak ada tindak lanjut dari orang tua. Itu. Nilainya? Kemungkinan seperti itu ya. Kontrol di orang tua. Nah, yang harus kita lakukan yaitu segitiga restitusi tadi, ada menstabilkan masa identitas terus keyakinan gitu tadi, itu yang harus kita lakukan. tetap ada langkah-langkahnya. Ada langkah-langkah seperti ini. Itu ada misalnya contohnya, kamu kan punya alasan mengapa melakukan itu, kenapa kok gak merah PR, mesti ada alasan. Nah di situ nanti di segitiga restitusi itu Bapak Ibu nanti bisa menyelesaikan masalah apa yang ada di benak Bapak Ibu, apa yang ada di kelas. Nanti dengan cara seperti itu nanti kita bahas di lain waktu. Nanti kita bahas di situ. Oke. Proses. Sambil menunggu
daharannya tidak apa-apa, kita nyantai saja. Ya mungkin ada pertanyaan lainnya, mungkin ada monggo apa? Tidak sampai ini kemarin itu Ya. pelajarannya di tema kan temanya tentang bab cita-citaku. Semua anak saya tanya cita-cita itu bisa menjawab. Ini itu sama Rika kok. Kan digambar Cita-cita ini sembarang, Kak. Sama kepingin jadi apa dia? bisa ya. Nggak ngerti maksudnya entah apa itu saya juga bingung ya Kak. kita di sekolah itu maksimal ke pembelajaran mungkin pagi, tapi di rumah mungkin tidak imbang dengan itu kita paling nggak tadi kita sudah marilah kita berkolaborasi. Nah itu nih kita kolaborasinya dengan orang tua juga, dengan rekan kita sesama, dengan anak-anak juga. Tujuannya di kelas 3 yang penting dia bisa baca. Dan jadi Di dulu kelas takut kita Pak. 3 itu Beradol. Kamu baru tahu Iya. membaca belum? Karena hanya target saya Targetnya bisa bisa membaca, Oke. ada PR. Ini itu karena apa? IQ-nya rendah, jadi kalau di 4 ditambah 3 nggak bisa. Nah itu sama Rega. Itu kalaupun Butuh saya kasih PR ya Bu, sesuai dengan yang di papan tulis, caranya sama persis. Itu besok itu juga nggak kerja Kak. Setiap hari seperti itu. Tugas. Iya tugas. Kadang aku ini kan kita sharing. Itu Kita kan kan PR sharing. kita. Ya. Sharing. PR kita itu PR yang mungkin buat kita, oh PR kok seperti ini ya, ya itu tugas kita, itu PR kita, bagaimana kita harus menyelesaikan, nanti kita selesaikan bersama-sama, nanti kita lakukan bagaimana kita sharing masalahnya, teman yang ini apa, nanti kita sharing. Nah itu tujuan kita itu untuk anak-anak, karena anak-anak itu mempunyai karakter, anak-anak harus bahagia. Tidak ada anak-anak yang terpaksa. Ya. Di sekolah ini tidak ada anak yang terpaksa. Maksudnya terpaksa gini, ya kamu ambil gurunya harus bisa ngoco ya aku sisuk di rumah ngoco ya. Nah, terus aku nggak melepuh lah itu. Ya. Oke. Adi tak ini. Nah, Tapi itu kan ya. ini sarang foto Bu. Iya. Kalau pendidik sekarang dituntut seperti itu, tapi anak-anak sekarang jadinya seperti apa ya? Saya sendiri juga bingung. Nah, itulah tugas kita. Nah, itu tugasmu. Tapi kemarin saya juga pernah sharing. Jadi mau ngene tok. Eh, Papamu itu guru yang paling Iya. kencengnya kan. Oke. Jadi ya, Tapi kemarin saya juga sharing sama Bu Nur. Katanya apa Bu Nur? Ya anak yang tidak berhasil itu gurunya sing salah. Iya benar. Tidak juga, tidak seperti itu. Ya pokoknya kita sebagai pendidik itu kita harus punya tupoksi, kita harus tahu tupoksi kita sebagai pendidik itu tidak menuntut, tapi kita itu menuntun. Ya, bedanya Iya. kita tidak menuntut, tapi kita itu menuntun. Oke, untuk acara seri ini kita asik sekali, untuk tanya jawab juga asik. Untuk kelanjutan mungkin ada yang ditanyakan lagi? Sama ya? Karena kita masih ada refleksi juga. Di sini Bapak Ibu monggo menuliskan refleksi bagaimana angan-angan apa yang ada di benak Bapak Ibu. Terus mungkin di sini masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum bisa kita selesaikan. Nanti insya Allah kita selesaikan lain waktu. Ini kita refleksi, saya bagikan kertasnya. Monggo nanti ditulis hal yang terjadi di seri kita kali ini. Saya bisa dibantu mungkin. Terima kasih. Nanti monggo ditulis, habis itu kita tempel, ya. Mungkin pertanyaan yang jangan pertanyaan. Gimana Pak? Nah, ya. Ini yang kedua yaitu pendidikan karakter untuk era sekarang kiranya wajib berkolaborasi. Ya, kita itu harus berkolaborasi dengan wali murid, dengan mungkin teman-teman sejawat, mungkin kita berkolaborasi juga dengan itu kayak
apa yang di kelurahan itu mungkin dengan lurahnya, mungkin dengan RT RW itu bisa juga loh Bapak Ibu, itu bisa kita lakukan. Terus yang jelas itu kita bisa berkolaborasi baik dengan anak didik kita, gitu. Ada lagi, guru harus memberi motivasi pada siswa agar siswa menjadi senang, bahagia dalam belajar di sekolah, dan memberikan restitusi disesuaikan dengan keadaan lingkungan sekolah. Oke, anak-anak itu harus bahagia. Seperti filosofi KHD, bahwa kita itu berhamba pada anak, berhamba pada anak. Nah, anak-anak itu harus kita menyesuaikan keinginan anak. Seperti yang tadi saya sampaikan dengan pembiasaan, misalnya rebana. Mungkin di situ ada anak-anak yang mau SK rebana, ada anak yang tidak mau, mungkin seperti itu. Nah, itu karena karakter mereka berbeda-beda. Ada yang suka rebana, ada yang tidak. Nah, itu. Kita lanjutkan yang versi berikutnya. Pendekatan internal dan eksternal terhadap siswa dan wali murid. Ya. Lanjut ya. Sudah cukup bagus dan mereka banyak pengalaman dalam hal menjadi pendidik yang lebih bagus lagi. Hasil positif dari kegiatan ini, kita selama ini belajar lebih banyak untuk memahami berbagai karakter siswa untuk menjadi lebih baik ya. Kita harus memahami karakter siswa karena mereka itu berbeda-beda, tidak bisa kita harus menyamakan, tidak bisa. Mungkin kita lihat saja di depan waktu pembiasaan pagi, mungkin waktu berbaris itu ada anak yang benar-benar disiplin barisnya, tapi ada anak yang enggak gitu, sudah berbeda. Dari situ kita sudah melihat ya. Yang terakhir ada hidup dan juga merdeka. Sudah, terima kasih. Dari kesimpulan yang kita bahas di sharing kita hari ini, yaitu sebagai guru, peran kita dalam pendidikan adalah menuntun anak. Kita harus berhamba pada anak, mencintai dan menyayangi anak didik kita seperti anak kita sendiri. Pembelajaran yang harus dilakukan adalah berpusat pada peserta didik dengan menyesuaikan karakter mereka masing-masing. Disiplin positif adalah sebuah model disiplin yang difokuskan pada perilaku positif murid agar menjadi pribadi yang penuh hormat dan bertanggung jawab. Dengan disiplin positif, guru diharapkan dapat mewujudkan budaya positif baik di kelas, di sekolah maupun di masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Misalnya nanti ada pertanyaan lagi, nanti kita jalan kesempatan. Monggo untuk penutupnya saya minta semuanya harus melaksanakan. Oke, saya lanjutkan. Saya
pendapat untuk keyakinan kelas yang nantinya kita laksanakan? Oke, silakan. Apa? Oke, tepat waktu dan aktif di kelas. Tepat waktu dan aktif di kelas. Nah, mungkin ini keyakinan yang pertama, kesepakatan kita yang pertama. Yang kedua, saling peduli. Oke, saling peduli, menghargai dan membantu sesama lainnya. Kesepakatan yang ketiga, oke, silakan. Angkat tangan bila berpendapat. Angkat tangan bila berpendapat. Angkat tangan bila berpendapat. Mungkin ada lagi? Mendengarkan orang lain berbicara. Berarti kalau ada orang lain berbicara, kalian harus mendengarkan. Apalagi Bapak Ibu guru ya. Terus lanjutnya masih ada? Anissa? Menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Misalnya kalian ambil buku di sudut di pojok baca, itu berarti harus dikembalikan lagi ke tempatnya. Mungkin ada lagi? Ya, silakan. Bekerja sama menjaga kebersihan lingkungan kelas. Berarti itu adalah tugas tiket kelas. Tetapi kalau mungkin ada teman yang ingin butuh bantuan, kalian juga harus membantu. Mungkin dari kesepakatan ini ada yang tidak cocok mungkin di benak kalian. Nah, berarti kesepakatan ini harus kita laksanakan dan kita jadikan keyakinan ke bisa dilaksanakan? Bisa. Oke. Mungkin ini kalau keyakinan kelas ini sudah bisa sudah kita laksanakan, insya Allah kelas kita nanti akan menjadi lebih baik, lebih disiplin lagi ya. Mungkin ada anak yang terlambat, akhirnya karena ada keyakinan kelas, akhirnya tidak terlambat. Ada yang tidak mau mengerjakan PR karena ada keyakinan kelas, menjadi mengerjakan PR. Bisa dilaksanakan? Bisa. Oke, berarti kita sudah punya keyakinan kelas ini harus dilaksanakan dengan baik, dengan ikhlas ya. Nah, oke Bu